wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sawalunto. Saya Resi Oktavia dari SD 18 Batu Kuali. Saya Westi Hadayani dari SD 03 Tuk Utama. Dan saya Dasmawita dari SDN 03 Lubang Panjang. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Westi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Baik. Ibu hari ini ingin melaksanakan coaching. Iya Bu, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Resi. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan bersama Ibu. Bisa Bu? Bisa Bu. Nanti pada saat sesi coaching, saya akan mengamati dan saya akan menilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di mana rubrik tersebut, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coaching. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik ya Bu, dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching. Di antara ketiga kompetensi itu, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan yang mana ya Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Sekarang indikator pencapaiannya seperti apa ya Bu? Indikator ketercapaian saya akan terlihat apakah si coaching sudah bisa melihat solusi permasalahan yang dia hadapi, dan juga apakah si coaching sudah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dia lakukan. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya Bu bahwa indikatornya saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Ya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Semoga proses coaching Ibu bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti kita akan ngobrol lagi setelah Ibu coaching. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Westi Hadayani. Saya di sini sebagai coach, dan rekan saya Ibu Resi Oktavia sebagai coachnya, dan Bu Dasmawita sebagai pengamatnya. Assalamualaikum Bu Resi. Waalaikumsalam Bu Westi. Ada apa ya Bu Resi saya? Oh iya, tadi malam saya menghubungi Ibu ya, ingin mendiskusikan Bu permasalahan kelas saya dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Ada waktu. Oke. Begini Bu, Ada waktu ya. Oh begitu ya Bu Resi. Di sini ya, dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, apa tujuan yang ingin Ibu Resi lakukan didapatkan dari kegiatan kita? oh iya Bu, untuk tujuan saya menghubungi Ibu yaitu ingin menceritakan Bu permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu permasalahan mengenai siswa saya Bu, tentang kondisi siswa saya yang berada di kelas 5 Bu, seperti itu Bu. Begitu, jadi ada permasalahan ya. Dari permasalahan ini kan tadi ada kita suka percakapan.
apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Dari saya menceritakan dengan Ibu, nanti saya bisa merasa lebih tenang karena sudah mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi. Karena permasalahan itu kan tidak bisa kita selesaikan sendiri, enggak Bu. Jadi dengan berbagi, saya dapat mencari solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi tadi kan bagaimana situasi Ibu sekarang? Situasinya maksudnya kondisi yang di sekolah Bu? Iya, Iya. Jadi di kelas saya itu saya mengajar di kelas 5 ya Bu. Iya. Jadi siswa saya di kelas 5 itu kan ada 8 orang. Jadi di 8 orang itu ada satu siswa yang lebih saya fokuskan untuk melihat dia juara 1 Bu, dia pintar. Pintar dalam segi pembelajaran seperti itu kan. Iya. Namun ketika dia ditunjuk sebagai pelaksana, misalkan pelaksana upacara bendera, nah dia tidak apa Bu, dia gugup, langsung cemas dia karena tidak mampu katanya melakukan, udah gemetarin duluan Bu karena ditunjuk sebagai pelaksana upacara. Namun kita kan sebagai guru tahu apa bahwa anak itu bisa melakukannya, makanya ditunjuk. Tapi dia dengan ditunjuk seperti itu dia langsung grogi atau demam panggung ceritanya. Jadi dari cerita yang tadi, apa yang mempengaruhi hal itu? Mungkin memang bawaannya ndak Bu dari kelas rendah seperti itu karena tidak sering tampil di depan umum. Dia bisa sebenarnya, dia pintar namun tidak bisa untuk menampilkan apa yang ada di dirinya. Jadi dengan karena kurang berlatih untuk tampil di depan, dia tidak bisa mencapai hal itu, makanya demam panggung langsung seperti itu. Nah, jadi tadi kan sudah tahu permasalahannya ya. Jadi apa rencana Ibu terkait dalam hal masalah? Ada nggak rencana aksi? Ada. Kalau rencana saya ke depannya mungkin saya lebih di dalam kelas itu mungkin lebih memfokuskan Bu pembelajaran dengan presentasi Bu, presentasi peserta didik itu sendiri ke depan kelas. Dengan hal begitu kan dia udah terus berlatih untuk maju di depan kelas. Jadi dengan kita memberikan pembelajaran yang bersifatnya presentasi, mungkin bisa memacu motivasi siswa untuk segera tampil, bahwa untuk tampil di depan umum itu enak loh, seperti itu. Jadi kita berikan pengertian kepada siswa tersebut bahwa tampil di depan umum itu tidak menakutkan, tidak begitu cemas yang ditakutkannya, seperti itu. Kapan yang Indonesia akan mulai hal seperti itu? Sebenarnya dari kemarin sudah saya lakukan Bu, mungkin belum maksimal, tapi untuk pembelajaran selanjutnya mungkin akan saya lakukan, yaitu pembelajaran yang menampilkan presentasi, biar anak itu sering berlatih untuk menampilkan apa yang dia mau. Siapa saja orang yang apakah Presi membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain? Tentu kalau untuk membutuhkan dukungan tentu enggak Bu, karena setiap kita itu kan tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari orang tua. Kalau untuk si anak, dukungan dari orang tua, teman-teman di kelasnya, terutama kita rekan sejawat. Kalau seandainya kita tidak ada ide untuk anak tersebut, mungkin kita bisa minta ide dari rekan sejawat. Kalau tidak bisa, mungkin bisa dari kepala sekolah, enggak Bu? Seperti itu Bu. Jadi adakah Bu Resi mempunyai komitmen terhadap tadi kan rencana aksi tadi? Iya. Bagaimana ada? Mungkin komitmen saya nanti untuk kedepannya saya akan terus berlatih bagaimana mental si anak ini kuat, mental anak ini bisa teruji dan tidak lagi terasa takut atau khawatir untuk tampil di depan. Dari pertemuan kita hari ini, apa yang bisa Bu Resi simpulkan? Mungkin kalau berdasarkan kesimpulan pertemuan kita Bu, dari hal kita coaching, saya sudah merasa lega sedikit Bu, karena sudah dengan berbicara dengan Bu Westi, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas. Jadi bisa saya lihat ya bagaimana perasaan Bu Resi. Tapi saya juga ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Resi dalam coaching hari ini. Oh gitu. Kalau pelaksanaan
mungkin rasanya sudah mulai lega nah Bu, karena sudah menyampaikan unek-unek saya kepada Ibu, dan Bu Esti bersedia mendengarkan apa ya masalah yang telah saya sampaikan kepada Bu Esti. Dan terima kasih juga kepada Bu Esti sudah bisa dengan seksama mendengarkan cerita saya dengan kondisi kelas saya yang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Ya Bu Resi, sama-sama juga terima kasih. Bapak kalau ada waktu, kalau ada sesuatu ya. Baik Bu Esti, Ya, Bu. bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah ya Bu. Tadi saya sudah melakukan proses coachingnya, sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Setelah melakukan coaching bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Iya, tadi selama coaching ya Bu, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya Bu. Terus saya identifikasi, setelah itu saya lanjut menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, bisa dikatakan sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati Bu, juga ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Iya Bu. Yang pertama, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukannya. Dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu di situ sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi ya Bu ya, boleh Bu? Boleh. Untuk ke depan Ibu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi bagaimana ya Bu mengenai memahami alur tersebut dan juga untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.